Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 151. Chapter 1028-1031. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Teratai api hijau giok, perlahan-lahan mekar seperti teratai yang lembut. Sebuah lampu fluorescen berlama-lama di atasnya, memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah kecantikan yang mengejutkan ini, menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api sedang mekar. Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan bagian tengah teratai api, di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan, bertabrakan seperti meteorit saat ini. Tabrakan yang tidak disangka-sangka tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Mata semua orang menatap tajam ke titik benturan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam, bisa secara samar-samar merasakan kekuatan energi menakutkan itu. Teratai api perlahan berputar. Kilau hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Nyala api bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahayanya, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahayanya berangsur-angsur meredup sementara keduanya saling mengikis. Wajah ini terus berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tumbukan, menghisap pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar, dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih, sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan, adalah teratai api yang tidak dikenal. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin Wind Lightning Pavilion. Namun, mereka tidak menyangka, bahkan setelah digunakan dengan Feng King Air, itu masih terhalang oleh teratai api Xiaoyan yang belum pernah terdengar. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin berputar di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api, yang berputar perlahan saat keterkejutan melintas melalui mereka. Energi liar dan keras, yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu dengan teknik ini. Jangan bilang kalau Xiaoyan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa, bahkan saya belum pernah mendengar tentang teknik Dou yang begitu kuat. Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lai Zunze, yang wajahnya muncul sedalam air. Senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki ekspektasi yang tinggi. Bakat Xiaoyan jauh lebih besar daripada Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng King Air. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Syok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dou semacam itu. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Xiaoyan ini, yang tiba-tiba muncul, kemungkinan besar jauh lebih kuat dari mereka. Feng King Air berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun, menunjukkan lekukan yang memikat di bawah sampul gaun berwarna-warni. Matanya sedingin es, saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala teratai hijau giok, tergantung di atas lubang, mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara, swoosh, saat itu, membuat ekor api hijau yang indah saat itu dengan cepat melesat ke arah Feng King Air di langit. Alis Feng King Air menjadi vertikal, ketika dia melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan. Teratai api tiba, tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera, itu seperti bom saat gelombang api yang sangat besar, meledak melawan penghalang cahaya.
Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan oleh energi liar dan keras, riak melingkar dengan cepat menyebar di penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu pecah di tengah suara keras. Penghalang cahaya hancur dan sisa api menyerbu masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan burung phoenix warna-warni yang sangat besar. Kekuatan besar itu membuatnya terbang dengan teriakan tajam. Beberapa kain warna-warni robek darinya saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng Qing'er di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Di saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok cantik Feng Qing'er terbang kembali, setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh burung phoenix berwarna-warni, yang telah bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya, sebelum dia menekannya dengan tiba-tiba di punggung burung phoenix yang berwarna-warni. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit phoenix berwarna-warni. Di dalam cahaya merah aneh itu, tubuh phoenix yang berwarna-warni itu dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat, yang ditelan oleh mulut kecil Feng Qing'er. Tubuh indah Feng Qing'er bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap phoenix berwarna-warni menjulur di belakangnya. Di saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Aura yang membumbung tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Douzong, menjadi bintang 3 Dongzong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit tercengang, hanya dengan menontonnya. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membubung tinggi. Dia mengerutkan alisnya dan menatapnya. Segera, dia tertawa dingin, saat segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiaoyan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiaoyan merasakan keheranan di dalam hatinya, ketika dia merasakan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Do Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Jarak antara mereka masing-masing bintang sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya mengerti kenapa. Jarak antara setiap bintang di kelas Douzong jauh lebih lebar daripada kelas Do Huang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya itu sedikit lebih kuat dari Skyfire Tree Mysterious Cheng milikku yang tidak lengkap ini. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika tidak, dia akan dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah begini, wajar kalau aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang terpenting. Xiaoyan memandang Feng Qing'er yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba menjadi satu. Tatapannya agak tidak pasti, saat dia menatap sayap phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban saat melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa ragu, mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Majestic Doki melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon burung phoenix besar di belakangnya. Burung phoenix ini benar-benar berwarna hitam, dan memberikan semacam perasaan setan. Mata phoenix menatap Xiaoyan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara kaget keluar dari arena. Mata Xiaoyan menatap tajam ke ikon phoenix berwarna hitam yang sangat besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tampaknya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya,
bentuk aslinya adalah Magical Beast. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan Magical Beast yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon Phoenix Iblis Suci, telanlah langit dan bumi. Ketika teriakan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali. Itu mengeluarkan seruan tajam ke langit. Segera, ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar, dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan, saat ia menembak dengan keras ke arah Xiaoyan seperti meteorit. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah cahaya hitam gelap yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan Bone Chilling Flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget, pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal dari fluktuasi dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok ada beberapa tetes darah hijau merah, yang mengandung energi menakutkan. Xiaoyan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah, yang telah dia saring dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit, saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah, ketika dia melihat ikon Phoenix hitam pekat di belakang punggung Feng Qing'er, dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka dia adalah seseorang dari Heaven Demon Phoenix Tribe. Tidak heran Anda perlu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa, untuk bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyipit. Rasa dingin melanda mereka. Hehe, Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Anda mungkin tidak takut dengan Wind Lightning Pavilion saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi, jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancam saya? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Beberapa kehati-hatian muncul di hati Lei Zunze, saat dia melihat senyuman di wajah Feng Zunze. Feng Zunze terkenal paling lama dari 4 besar Douzun yang hadir. Apalagi dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih menjadi Douzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati kami, apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik Lei Zunze. Segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara yang lemah. Aku tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas seseorang yang lebih muda, sebagai seorang tetua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya, saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa sesepuh yang kuat di Wind Lightning Pavilion tidak dapat mengalahkan, apalagi Xiaoyan yang baru saja menerobos kelas Douzong beberapa waktu yang lalu. Feng Zunze tersenyum saat dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen, kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berkata, karena Anda mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini. Saat kedua raksasa ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiaoyan di arena, merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang familiar, saat melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, bukankah sayap itu tidak persis sama dengan sayap tulangnya? Sialan, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya, saat dia merasakan darah hijau merah fluktuasi di dalam botol giok di cincin penyimpanannya.
Tidak disangka darah yang dimurnikannya akan bertindak dengan cara yang tidak terduga, setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia Magical Beast. Kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku Heaven Demon Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan Heaven Demon Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan, setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya, saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Ledakan. Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang saat cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Suara mendesis yang tidak biasa dikeluarkan, saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang. Xiao Yan memperlihatkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam ke benang api yang sangat redup. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka, dengan rasa dingin yang pekat. Nyala api yang tidak biasa itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiao Yan. Api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Jika tidak, api surgawi di tubuh saya akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari-nari di hati Xiao Yan. Saat ini dia sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan nyala api yang serupa dengannya, terlepas dari bagaimana seseorang memikirkannya. Huff. Cahaya hitam pekat meleset tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat, seperti ular piton besar, dari lubang yang sangat besar. Itu memancarkan gelombang suara dentuman sonik, yang dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dipukul olehnya secara langsung, kemungkinan dia akan berakhir terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya petir berkedip di atas kaki Xiao Yan, saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Xiao Yan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Ia akan mengikuti Anda seumur hidup jika gagal mengambil hidup Anda. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er, saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiao Yan menghindar. Ikon burung phoenix hitam yang sangat besar, jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, serangan gelap yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan Feng Qing'er berkali-kali, dengan kekuatannya saat ini. Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan, oleh cahaya aneh, mengikuti di belakangnya. Swoosh, swoosh. Xiao Yan mengayunkan pedang berat di tangannya. Sepasang pedang hijau giok besar bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat, ketika dia melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak doki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini sedang mempercepat pemulihan dokinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Serangan biasa tidak berguna melawan ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Kilatan dingin berkedip di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok melonjak keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala hijau dan nyala api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi, naik dan layu di telapak tangan Xiao Yan. Suhu mereka yang menakutkan, menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi, 3 jenis. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka.
Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini flame mantra? Orang tua yang keras kepala itu bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiao Yan. Mata Feng Zunze berhenti di 3 jenis api surgawi di tangan Xiao Yan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api, mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi itu, dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi dengan keras bersama-sama, di depan mata kelompok Lei Zunze yang terkejut. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiao Yan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, hasil akhirnya akan terbakar menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di Central Plains. Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Pekik, cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkedip-kedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkedip dan mundur cukup jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai perlahan-lahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan bangkit dari gugusan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang, setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terwujud, bahkan energi dari tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan kejam. Pemandangan ini sangat cocok dengan gambaran dunia yang turun ke dalam kekacauan saat teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiao Yan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa keras, yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap. Mengikuti tawa keras Xiao Yan, yang turun dengan sekuat tenaga dari langit, teratai api 3 warna berukuran wastafel di tangannya, tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang angkasa berfluktuasi secara intens, dimanapun teratai api melintas. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong, dimanapun teratai api terbang. Kegelapan yang tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk saat energi alam dunia juga menjadi ganas. Fenomena yang tidak biasa ini, menyebabkan banyak orang yang menontonnya menjadi tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu, adalah sesuatu yang bahkan para ahli, yang telah berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit, Feng Qing'er memandangi teratai api yang telah berubah menjadi pancaran api yang melesat. Ekspresinya yang sedingin es berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar muncul di dalam hatinya, meskipun dengan statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda seumuran ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun, hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna yang menakutkan ini, persepsi Xiao Yan di dalam hatinya terangkat, terlepas dari betapa tidak mau dia membiarkan itu terjadi. Jika tidak, orang yang pada akhirnya akan menderita kemungkinan besar adalah dirinya sendiri.
Mata cantik Feng Qing'er menatap teratai api 3 warna yang memotong udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehikmatan dengan cepat muncul di wajah cantiknya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap yang telah menyapu udara terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya, di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah masuknya cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya, juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang mempesona, dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi yang sangat besar di belakangnya, sepertinya telah hidup kembali ketika teriakan itu terdengar. Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk bel hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Bel ini sangat besar, warnanya hitam pekat dan di permukaan lonceng raksasa itu, terdapat seekor burung Phoenix hitam terbang dengan sayapnya terbentang. Api hitam yang tidak biasa berulang kali melengkung dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampak lebih nyata daripada sesuatu yang memiliki substansi. Bahkan cahaya gelap yang tertinggal di atasnya, mirip dengan zat yang sebenarnya. Lonceng besar, hitam pekat, yang tiba-tiba muncul, secara alami menimbulkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng yang sangat besar ini memberi seseorang aura menakutkan, yang tidak bisa dihancurkan saat melihatnya dari kejauhan. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan ketangguhan benda ini. Kemungkinan bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Dozong, tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Demon Phoenix Bell. Mata 4 Dozun yang hebat di kursi VIP membeku, saat mereka menatap bel hitam besar. Kehormatan tampak di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup hebat. Dikabarkan bahwa Demon Phoenix Bell ini, adalah teknik Do yang diturunkan dalam suku Demon Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur dari Heaven Demon Phoenix, yang kekuatannya telah mencapai kelas Do Seng. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan sangat merepotkan untuk ditangani. Itu adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku Heaven Demon Phoenix. Ada beberapa di kelas yang sama yang dapat memecahkannya. Namun, gadis ini jelas hanya belajar sedikit bagian darinya. Jika orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya, kemungkinan semua yang berada dalam radius 50 km, akan ditutupi oleh Demon Phoenix Bell ini. Semua kehidupan binasa saat bel berbunyi. Jian Zunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya ikon suci Demon Phoenix Bell ini, hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan dari Heaven Demon Phoenix. Mata Huang Quan Zunze menunjukkan sedikit panas, sebelum dia dengan menyesal menghela nafas. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai level seperti itu. Namun, ikon suci Demon Phoenix Bell ini dapat dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan Demon Phoenix Bell ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri, untuk melawan dua elit Dozuns dengan kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, Anda seharusnya tidak kehilangan diri Anda karena terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh benda-benda dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Do yang berharga. Lei Zunze sedikit tertawa saat dia menghukum. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa, saya hanya bercanda. Diri mulia ini tidak sebodoh itu. Posisi suku Heaven Demon Phoenix di dunia Magical Beast, mirip dengan Pill Tower dan Hall of Souls di wilayah Central Plains. Mereka adalah semacam keberadaan yang superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah, jika dibandingkan dengan faksi semacam itu. Meskipun Demon Phoenix Bell kuat, sedikit bagian dangkal darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Feng Zunze melirik Demon Phoenix Bell yang sangat besar itu sambil tertawa pelan. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Demon Phoenix Bell Feng Qing'er mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya.
Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan bahkan para ahli di tingkat Lei Zunze samar-samar merasakan sedikit ketakutan. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami sadar bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak bisa menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bel hitam pekat baru saja terbentuk ketika api menyala, terbuat dari teratai api, menembus udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan sangat kecil, jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya, adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti butiran kecil pasir, yang dengan keras bertabrakan dengan bel besar dengan cara yang menentukan. Dentang, lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar, dari permukaan lonceng yang sangat besar itu seperti zat yang nyata. Fluktuasi liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Bel berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. Saat itu, teratai api 3 warna berukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak, seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu naik dengan cepat. Beberapa tempat di pegunungan Wind Lightning yang jauh, telah mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap membubung ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah, sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Petir yang bersinar di dalamnya seperti tikus yang telah melihat kucing. Semua dari mereka melarikan diri dengan panik, ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total, begitu teratai api 3 warna meledak. Tak terhitung banyaknya orang di gunung petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang, saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan hancur total olehnya. Ekspresi 4 orang Dozun yang hebat di kursi VIP, mengalami berbagai perubahan saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiao Yan, untuk melepaskan menggunakan teknik Do yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Dozong, kesulitan mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu telah muncul di tangan seorang bintang 1 Dozong. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Karena itu, dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Di hadapan letusan teratai api 3 warna ini, bahkan ia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang merembes ke tulang-tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti sangat mahal. Orang ini sangat berbahaya. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Posisi kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya, juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi, karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas, ketika dia melihat bahwa lonceng hitam gelap yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan, setelah disambar gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retak. Namun, saat Lei Zunze menghela nafas lega, sebuah suara yang jelas dan lembut tiba-tiba menembus langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada lonceng hitam gelap yang sangat besar, dan dapat melihat banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya. Garis retakan kecil pada bel yang sangat besar itu tidak mencolok, jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah.
Dari kelihatannya, Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng King Air, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja, selama Xiao Yan tidak kalah terlalu buruk dari Feng King Air. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan bisa mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa, agar Yao Lao menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng King Air bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka, yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka, dengan memecahkan Demon Phoenix Bell. Entah apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Do yang begitu kuat. Lagi pula, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu, bahkan di Central Plains, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Do yang menakutkan, saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Demon Phoenix Bell Feng King Air tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Paviliun 10.000 Pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng King Air. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan keduanya jauh melebihi dia. Mu Qingluan di samping juga mengangguk, sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 paviliun. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya, di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Sebuah lonceng hitam pekat yang sangat besar, berdiri di lautan api 3 warna yang merembes ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan bel besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak, sedikit suara pelan-pelan keluar. Pada akhirnya, mereka mulai bersuara terus-menerus. Jenis kebisingan ini tidak terlalu keras, tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Makanya, seluruh stadion hening. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit keterkejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang dari pertempuran ini akan ditentukan saat ini. Xiao Yan digantung di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Do seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan tertuju pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikit pun, karena garis retak yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang yang tak berujung. Banyak ahli jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Doqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retakan yang semakin banyak. Doqi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak, retak, garis retakan dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian,
mereka akhirnya menutupi setiap sudut bel besar itu. Pada saat ini, lautan api tiga warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat menakutkan, yang bertabrakan dengan keras dengan bel yang sangat besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras dikeluarkan. Segera, orang bisa melihat bel besar itu berguncang dengan keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu hancur dengan keras. Fragmen gelap ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun pecahan ini akan menguap menjadi ketiadaan, oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa pecahan hitam pekat telah bersiul melewati tubuhnya, sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari pecahan bel besar itu. Mata Xiaoyan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiaoyan memperhatikan bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang, tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiaoyan. Senyuman dingin terungkap di wajah Xiaoyan. Dia mengambil kain warna-warni, dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam dengan keras ke permukaan arena. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion, begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiaoyan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang menyadarinya. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilan posisinya, kepala Feng Qing'er kemungkinan akan pecah seperti semangka, jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiaoyan ini, menyebabkan semua mata yang ada menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya, dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain, adalah wanita cantik yang luar biasa akan membuat orang yang kejam sedikit ragu, ketika melakukan serangan yang begitu kejam bukan? Namun, pada saat ini, Xiaoyan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang segar, tampak seolah-olah dia menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa tertegun. Kaki Xiaoyan jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam diinjak di kepala Feng Qing'er, tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini. Engah. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi, ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon, sementara tubuhnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Banyak orang yang hadir bingung saat menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka turun ke kondisi kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin, saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu, dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat pemula? Xiaoyan mengangkat matanya, dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin di senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya menatap Xiaoyan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan, dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian,
Kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan Doqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan menggelegar tiba-tiba bergema. Segera, sosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih leher panjangnya, seperti cakar elang, sementara suara lembut yang berisi niat membunuh terdengar perlahan. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menjadi kaku. Kamu sudah kalah. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 151. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.